Di video ini aku memainkan level 3 di babak desa mati dalam game Pocong 3. Sebelum level 3, aku memilih untuk mengecek tas dan melihat semua peralatannya ke bawah sudah cukup atau tidak. Dan ternyata tidak. Jadi aku memilih untuk mengumpulkan ayam karena sebagai saran buat kalian yang ingin memainkan game Pocong Hunter 3 sebelum memulai semua level di gamenya, sebaiknya kalian mengumpulkan 6 ayam, 2 checkpoint dan 1 minyak tanah. Dan seperti yang kalian lihat, di sini aku cuma punya 4 ayam. Jadi aku memilih untuk mengumpulkan 2 ayam lagi. Di level 1 babak hutan. Setelah memasuki level 1 babak hutan, aku terus maju sampai ada poci yang menyambutku. Buat kalian yang bingung ini tombol apa, ini tombol suara dan aku lupa ilangin. Hehe. Oh iya, buat poci yang tadi langsung aja aku lewatin. Mulai dari sini aku hanya melewati pocong yang ada sampai aku ketemu ayam. Di sini lalu aku naik ke atas dan terus jalan sampai aku lewatin pocong lagi dan selesai. Cara itu aku ulangin lagi sampai 2 kali. Setelah 2 ayam sudah terkumpul, aku pun memilih untuk mengumpulkan koin biru dengan cara mengulangi level 1 babak hutan. Kenapa harus dikumpulin koin birunya bang? Karena ini koin penting banget buat melewati semua level di game Pocong Hunter 3. Dan langsung aja aku kumpulin koin birunya. Tujuannya sampai 1000 koin biru. Di awal-awal aku hantam pocinya, lalu aku mencari poci lainnya. Selesai. Seperti yang kalian lihat, koin biru yang ku dapat cuma 9. Dan aku memilih menggunakan iklan untuk mempercepat proses pengumpulan koin biru. Dan seperti yang kalian lihat, koin yang ku dapat menjadi 18. Dan akhirnya aku mendapat 1000 koin biru. Dan setelah berhasil mendapatkan 1000 koin biru, aku langsung memulai level 3 di babak desa mati. Di awal-awal aku langsung disambut poci dan aku langsung lewatin aja coy. Setelah dilewatin, aku ketemu dan ditembakin api. Setelah apinya padam, aku melanjutkan perjalanan melewati gelap, melewati poci dengan mata laser biru dan dicegat oleh 2 tiang. Aku pun memilih untuk menaruh checkpoint. Setelah membiarkan diriku digebukin, aku pun berhasil lewat. Setelah berhasil lewat, aku melihat kerangka berjatuhan dari atas. Aku pun mencoba untuk melewati kerangka ini, tapi malah terkena api dari salah satu kerangka ini. Setelah itu aku jatuh. Aku coba untuk kedua kalinya, ternyata sama aja. Bedanya terpeleset. Setelah 2 kali terjatuh, aku coba untuk menunggu dan akhirnya berhasil. Ngomong-ngomong, senjata yang tulang ini itu dari kerangka, tapi hanya kerangka tertentu aja. Dan itu aja. Lanjut. Malah diludahin. Dan aku bertemu dengan kerangka cukup besar. Aku mundur sebentar dan maju untuk melewatinya. Aku dipukul dan hampir terjatuh. Aku coba untuk maju dan aku masuk gua. Setelah di dalam gua, aku coba untuk mengambil minyak tanah dan terus ke bawah. Setelah aku ke bawah, aku dihalangi 2 poci yang satunya punya kekuatan es. Aku coba lewati dan ternyata berhasil. Lalu aku malah dihalangi suster dengan pagar yang menutup di belakangnya. Aku memilih untuk melawannya dan aku berhasil. Setelah itu aku melewati durian gantung. Setelah berhasil melewati durian gantung, ada 7 lagi yang ingin menyerangku dari belakang. Dan juga ada suster yang menghalangiku dari depan. Suster itu berhasil menyerangku, mengharuskanku makan ayam. Setelah itu aku ke atas, ditendang ke angka dan hampir jatuh karena ditabrak suster. Setelah itu aku melewati durian gantung dan sampai ke checkpoint. Setelah itu aku mendapatkan buah beracun dan mengubahnya jadi peluru. Lalu aku bertemu dengan Pak Buntung untuk membeli ayam. Setelah itu aku megang ketapel dan terus maju sambil dihalangi oleh tangan hijau dan poci yang lompat keluar dari sumur. Setelah itu aku dikejar makhluk biru sampai di atas batu sambil menunggu batu yang menghalangi gua hancur. Aku menembak buah beracun ke arah makhluk biru tersebut. Akhirnya makhluk biru tersebut menjauh dariku. Setelah gua terbuka, aku langsung memasuki dan aku lupa kalau aku akan mati ketika terkena satu serangan. Dan ini yang terjadi. Aku mati terkena tebasan padang kayu dari kerangka. Sebenarnya, kalau aku makan ayam sebelum kejadian ini, aku tidak akan mati di sini. Setelah terbangun di checkpoint, aku pun terus maju sampai ke sini. Dan setelah berhasil melewati kerangka tadi, tiba-tiba ada hujan batu panas dari atas. Aku pun menunggu sampai hujan batu panas tersebut selesai. Setelah hujan batu panas itu berhenti, aku lompat naik ke atas dan tiba-tiba dihantam oleh kerangka yang besar. Setelah melewati kerangka besar itu, aku naik ke atas dan bertemu hantu dengan lidah sebagai senjatanya. Aku memilih turun untuk menunggu hantu lidah panjang itu turun. Setelah si lidah tajam itu turun, aku menembaknya untuk menjatuhkannya. Setelah si lidah tajam itu jatuh, aku langsung naik. Setelah naik, masuk gua. Aku turun dan naik. Setelah bertemu cukup banyak hantu dan dihalangi oleh tiang, aku memilih untuk memasang checkpoint dan membiarkan diriku untuk digebukin. Setelah tiang ini hilang, aku langsung naik ke atas dan keluar dari gua. Setelah keluar dari gua, aku masuk ke sumur walaupun dihalangi dengan beberapa tendangan.
Setelah masuk sumur, aku bertemu dengan Banaspati. Aku mencoba menghindari tembakan api dan gagal. Setelah itu aku jatuh ke lubang dan mati. Setelah bangun di checkpoint, aku terus keluar gua sambil disundul kepala. Setelah keluar gua, aku biarkan diriku dihantam agar aku bisa menembus para hantu dan masuk ke sumur. Setelah masuk ke sumur, aku melompati Banaspati dan mencoba naik ke atas. Setelah berkali-kali jatuh, aku berhasil menyundul sang lebah. Setelah diserang para lebah yang marah, aku memilih makan ayam. Setelah aku naik ke atas, lalu keluar dari sumur, disambut dengan hantaman oleh Poci. Setelah sampai di tempat gelap, aku diludahin, dihantam oleh pocong ninja. Hampir diterkam hantu pohon dan selesai. Ya, walaupun aku tidak mendapatkan koin apapun, setidaknya aku menyelesaikan level 3 babak desa mati. Dan itu aja, dadah.